Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, baik yang di dalam Masjid Nasional Al-Akbar ataupun yang mengikuti melalui online. Malam hari ini saya akan menyampaikan ceramah maghrib yang berjudul Tambah Iman dengan Asah Pikiran. Ini sebenarnya kelanjutan pembicaraan kita beberapa bulan yang lalu tentang ibadah otak, zikir otak. Pada malam hari ini saya akan memulai ceramah dengan mengutip surah Al-Anbiya ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus qablaka, rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad, illa rijalan, kecuali manusia biasa, tidak malaikat. Rijalan, laki-laki, dan tidak perempuan. Itu. Nuhi ilaihim, yang kami beri wahyu kepada mereka. Nah, ayat ini dikaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya. Pada ayat-ayat sebelumnya Allah menjelaskan tentang penolakan beberapa orang untuk mengakui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai pemimpinnya, gitu. Dan itu disebut di dalam berbagai surat, ya, di dalam Al-Quran, ya. Surat Al-Furqan ada, surat Yasin juga ada. Menolaknya pasti begini. Nah, masa yang memimpin kami ini orang yang sederajat dengan kami? Bahkan di dalam surat Al-Furqan itu, wong yang memimpin kami kok yang ke pasar segala, ya makan, ya minum. Nah, itu kan sama sederajat dengan kita. Saya tidak mau kalau dipimpin orang seperti ini. Saya minta kepada Tuhan untuk mengirim pemimpin, ya jangan yang sederajat, yang harus lebih dari kami lah. Siapa itu? Malaikat. Malaikat. Yaitu memang di dalam Al-Quran kan sudah disebut toh, bahwa makhluk paling pinter mencari alasan itu ya manusia ini. Selain manusia enggak pinter. Kalau diturunkan pemimpin yang manusia, mereka bilang ya sebaiknya malaikat lah, gitu. Andaikan nanti diturunkan malaikat yang jadi pemimpin, mereka bilang lagi, lawang kita manusia kok disuruh meniru malaikat, ya enggak pas tuh. Malaikat enggak perlu makan, enggak perlu minum. Lah kok kami disuruh meniru malaikat? Nah, begitulah Pak, ya. Maka di sini fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kamu kepada orang yang
mengerti tentang sejarah kitab-kitab yang terdahulu itu, in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak tahu. Artinya Nabi Muhammad ini kan penerus saja, nabi-nabi sebelumnya juga manusia gitu. Juga manusia, ya laki-laki juga, tidak ada yang perempuan. Ini yang pernah ditanya oleh orang di anak-anak SMA di luar negeri itu, kenapa Pak Nabi semuanya kok laki-laki, kok tidak ada perwakilan satu atau dua yang perempuan. Ya saya tentu menjawabnya, ya jawaban apa ini, bingung. Memang tidak ada nabi perempuan. Ada orang-orang hebat yang bukan nabi, seperti ibunya Nabi Isa alaihi salam, ya, itu kan perempuan tapi bukan nabi. Memang punya kelebihan tapi bukan mukjizat, itu karomah, ya, itu karomah. Ya waktu itu saya jawab, ya tidak ada yang perempuan, semuanya laki-laki. Tapi saya tanya, mereka itu dilahirkan oleh siapa? Dilahirkan oleh wanita, oleh perempuan, ya berarti perempuan hebat toh. Berarti perempuan hebat. Perempuan, makhluk perempuan melahirkan loh. Melahirkan seseorang yang jadi nabi, kan hebat tuh perempuan. Nah, gitu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada yang ahlinya jika kamu tidak tahu. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah. Bapak Ibu ini orang-orang pilihan toh. Ini hujan, ya hujan. Ada yang bawa payung, ada yang tetap kehujanan, ada yang kesini tidak bawa payung, kepalanya dibungkus tas kresek. Nah, kan luar biasa. Kalau ditanya Allah, kemana kamu? Saya ke masjid. Untuk apa? Saya berjamaah. Hanya itu? Tidak. Apa? Saya mendengarkan pengajian. Apa hanya itu? Tidak. Saya memasukkan infak. Oh, coba, kan orang pilihan toh. Masa orang seperti ini dosanya masih belum diampuni Allah? Saya kok yakin diampuni Allah. Ya, kalau sakit ya pantaslah disembuhkan Allah. Nah, ayat ini memerintahkan orang untuk banyak bertanya toh. Banyak bertanya. Yang sudah menjalankan ayat ini adalah orang yang paling ngerti tafsir Al-Quran, paling pinter, yaitu namanya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini orang yang sudah praktek, karena Ibnu Abbas dalam sejarahnya adalah orang yang selalu banyak bertanya kepada para senior. Pekerjaannya itu silaturahim, terus bertanya saja. Bahkan seringkali tertidur di depan rumah orang-orang yang diminta informasi keilmuan. Ilmu itu mahal Pak ya, mahal. Ilmu itu mahal. Jadi harus begitu mencari ilmu itu Pak. Para penulis-penulis itu yang itu jam 1 bangun Pak, sampai subuh itu hampir pasti lah itu. Kalau enggak subuh bangun ya paginya kan banyak kegiatan. Terus memang jam 1, jam 2 itu kan Allah menurunkan malaikat untuk membantu orang-orang yang qiyamul lail. Qiyamul lail itu tidak hanya sholat. Bapak-bapak membaca buku, dipikir, diulang-ulang, dipikir, diulang-ulang. Itu juga qiyamul lail, mengisi malam untuk peningkatan keimanan. Nah, peningkatan keimanan itu ya bisa dilakukan dengan penambahan keilmuan. Ada orang yang bangun jam 1 malam tapi ternyata buka HP ya kan gitu. Ada yang buka jam 1 malam tapi lihat sepak bola. Beda. Ya enggak apa-apa toh, tapi ya sebelum lihat sepak bola baca buku lah. 1 halaman, 2 halaman supaya ada peningkatan keilmuan. Sholat dulu 2 rakaat. Jadi Ibnu Abbas itu seringkali tertidur di rumah orang yang
akan dimintai ilmu itu, tanya. Sampai mereka kan tahu bahwa ini adalah putranya pamannya Nabi gitu. Ini kan putranya paman Nabi, didatangi dia ya malu toh. Sampai dia mengatakan begini, wahai keponakan Rasulullah, mestinya saya loh yang mengunjungi kamu kok kepada saya. Terus sahabat Mughirah bercerita, wahai Ibnu Abbas, ditanya, kaifa asabta hadzal ilma, kaifa asabta hadzal ilma, kamu kok pinter sekali, bagaimana caranya? Qala bilisanin saul wa qalbin aqul. Nah, ini kata kunci pengajian malam hari ini itu. Jawabnya Ibnu Abbas, bilisanin saul, lisan itu ini, saul itu banyak bertanya. Banyak bertanya. Wa qalbin aqul, dan juga hati atau pikiran yang selalu bekerja. Lisan akul, lisan saul, kolbun akul. Jadi bertanya itu membuat orang pinter. Bahkan di dalam Al-Quran itu ada minuman yang bernama salsabila. Pernah dengar itu? Pernah? Ainan tusamma salsabila, jadi sumber minuman yang namanya di dalam surga itu salsabila. Pernah dengar nama itu? Dengar namanya perempuan loh. Ya ngambil dari situ. Padahal salsabila itu kalau dipelajari gitu Pak, sal itu bertanyalah, sabila itu jalan. Sama dengan breakfast itu loh Pak, bahasa Inggris itu. Breakfast sarapan artinya apa? Hah? Sarapan pagi toh. Tapi sebetulnya kan tidak sarapan pagi. Break itu merusak, fast itu puasa. Jadi makanan yang menandai hari itu tidak puasa yaitu namanya breakfast. Itu breakfast. Nah, itu salsabila. Di dalam Al-Quran ada sumber mata air yang minumannya segar sekali, namanya salsabila. Berarti kalau ingin masuk surga banyaklah bertanya. Memang Ibnu Abbas ini pinter karena memang didoakan Rasulullah. Rasulullah pernah mendoakan, wahai Allah jadikan anak ini ya, anak ini, karena waktu itu masih kecil. Ya Allah jadikan anak ini besok menjadi ulama yang ngerti agama dan ulama yang ngerti tafsirnya Al-Quran. Akhirnya betul-betul bisa menjadi ahli tafsir Al-Quran. Bahkan Ibnu Abbas itu diberi julukan Khibrul Ummah. Khibrul Ummah. Khibrul Ummah itu tintanya manusia. Tinta. Ada yang menyebut Bahr itu samudra, samudra ilmu. Pada zaman Umar beliau itu disebut pemuda tua. Masih muda. Zaman Sayyidina Umar itu masih muda, dia masih muda tapi pikirannya itu tua. Beliau menjadi konsultan Sayyidina Umar padahal masih muda, Masya Allah, masih muda. Dibanding padahal pada saat itu veteran perang Badar banyak yang lebih senior itu, Umar justru bertanya kepada Ibnu Abbas. Veterannya perang Badar itu orang sangat dihormati oleh Rasulullah itu, veterannya perang Badar. Itu masih tanya kepada Abdullah bin Abbas. Maka Bapak Ibu jangan pelit berdoa ya. Jangan pelit berdoa. Diucapkan atau tidak. Ya, ketemu orang anak begini ya. Subhanallah. Mudah-mudahan anak ini menjadi ulama besar nanti, menjadi ya pokoknya begitu berdoa. Siapa tahu bahwa pada jam Bapak Ibu berdoa itu Allah mengabulkan. Mudah-mudahan anak ini nanti menjadi pemimpin besar di negeri ini. Apa sih jeleknya gitu tuh apa? Wong doa itu
Ndak perlu biaya loh, tapi itu penting. Kalau kita bapak bawa anak kemudian orang datang mendoakan, Tuhan senang Pak, lah menyenangkan orang. Nah siapa tahu, wallahu a'lam. Saya pernah begitu itu pada waktu saya ngajar di kampus, ada mahasiswa saya yang bawa anak ya, bawa anak kecil gitu, bawa anak kecil. Saya bilang, mudah-mudahan besok jadi dokter hebat ya Pak ya, anaknya ini gitu. Terus saya masih ingat itu, ya saya karena hanya punya uang kecil ya, saya berikan uang kecil itu, saya berikan. Kira-kira ada 3 tahun yang lalu, mahasiswa saya itu datang sudah tua, lalu membawa putrinya dan memberitahu, Pak, ini yang pernah Bapak beri uang dulu. Kalau jumlahnya bagi saya ya enggak saya pikir, tetapi karena uang itu dari Bapak, saya anggap bahwa itu beda dengan yang lain. Lalu Bapak waktu itu berdoa, anak saya jadi dokter, sekarang jadi dokter Pak anak saya ini. Loh, saya padahal ya biasa saja mengucapkan, tapi itu sangat berarti Pak, sangat berarti. Rasulullah begitu sedikit-sedikit berdoa. Bapak tidak usah minder kemudian, orang potongannya seperti saya masa diterima Allah. Loh, Bapak kok lihat, Bapak melihat potongan Bapak seperti apa? Orang lain menganggap potongan Bapak itu rombeng, tapi Allah memandang potongan Bapak itu orang hebat. Mau apa? Atau sebaliknya, orang memandang dirinya orang hebat, tapi menurut Allah gombel. Nah, apa? Terus kita percaya diri aja, kita sumbang doa ya, itu sumbang doa. Itu pada zaman Umar, banyak orang pinter ya, pinter doakan Rasulullah seperti itu. Zaman Utsman bin Affan, dia ditugaskan untuk mengembangkan Islam di Afrika Utara. Lalu zaman Ali, iya betul ya, Umar, Utsman, ini Abu Bakar kok tidak ada ceritanya di mana nih? Zaman Ali bin Abi Thalib, beliau diberi kepercayaan untuk mendekati orang Khawarij. Khawarij itu sempalan paham Islam yang garis keras. Pokoknya sedikit-sedikit kafir lah itu orang zina kafir, pokoknya sedikit-sedikit kafir gitu. Nah ini begitu banyak pengikutnya. Nah yang disuruh mendekati oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berhasil mengembalikan mereka ke jalan yang benar sebanyak 15.000 orang. Masya Allah, 15.000 orang. Baik, jadi kalau melihat ayat ini ya, fas'alu, bertanyalah kamu. Dan juga apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, kok bisa Ibnu Abbas tuan sepinter itu, dia jawab, lisanun Saul qalbun akul. Lisan akul, lisan Saul bertanya toh Pak ya, lisan Saul qalbun akul, lisan Saul bertanya. Lah kita bertanya kepada siapa? Satu, bertanyalah kepada diri sendiri. Bapak membuat pertanyaan diri sendiri, lalu cari jawaban sendiri. Nah itu berarti lisan bekerja, otak bekerja. Di mana cari jawabannya? Ya di buku-buku, di buku. Atau kalau enggak ya silaturahim kepada orang yang tahu dan bawa pulpen. Kalau tanya bawa pulpen. Sebab kalau tidak itu ya lupa Pak, lupa. Nanti dipelajari ya surat Ali Imran ayat sekian itu ya surat apa Ali Imran. Di rumah lupa
Ayat surat apa tadi itu ya? Ayat apa? Bawa pulpen. Kalau tidak bawa pulpen ya bawa catatan HP, tapi dicatat. Semuanya itu serba dicatat. Jika pertanyaan itu disampaikan di dalam kelas, nah, sekarang kalau bagaimana kalau sekarang pertanyaan itu dalam kelas, ya, dalam diskusi, dalam pengajian, maka pertanyaannya harus hati-hati, karena sopan santun itu juga berlaku di dalam diskusi, ya Pak ya. Dalam surat An-Nahl itu disebut toh, ajaklah manusia itu dengan hikmah, ud'au ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan sampaikan dengan nasihat yang baik, baik. Tapi kalau sudah menyangkut itu dua arah ya, itu wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau sudah mulai diskusi itu lakukanlah dengan cara yang lebih baik. Kalau mau itu yang baik, tapi kalau sudah diskusi yang lebih baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Surat An-Nahl ayat 125. Nah, kalau di forum-forum begitu bagaimana? Ini ada beberapa etika. Satu, ya, gunakan bahasa yang baku, singkat dan mudah dipaham. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya di forum di mana saja, gunakan bahasa-bahasa yang baku. Kalau bahasa Indonesia ya bahasa yang baku. Jangan bahasa Indonesia dicampur bahasa Jawa lah gitu. Menurut panjenengan, enggak usah, menurut Bapak saja lah. Menurut panjenengan, menurut sampian, enggak usah gitu sudah. Bahasa-bahasa yang mudah dipaham. Saya ini setiap hari mencari cuan. Cuan itu apa gitu loh. Ya uang, oh cuan. Itu. Pokoknya gunakan bahasa yang sekiranya itu mudah dipaham, atau bahasa-bahasa asing dalam perspektif ini. Untuk apa sih perspektif ini itu? Dalam pandangan ini enak-enak saja ya, itu aturannya. Yang kedua, sampaikan dengan suara yang jelas. Itu jangan sampai ketika sudah waktunya menjawab, yang ditanya, maaf Bapak tadi bicara terlalu cepat Pak. Loh, ini menghabiskan waktu. Bapak tadi terlalu cepat. Bapak tadi ngomong apa gitu loh. Kan menghabiskan waktu. Jadi gunakan bahasa yang singkat. Berbicara ketika Anda diberi kesempatan. Kalau tidak diberi kesempatan ya sudah, enggak usah ngeyel. Kayak orang penting sendiri saja. Sudah. Saya di belakang Pak, tidak ada kesempatan. Nah, yang nyuruh di belakang siapa? Kan sejak tadi kursinya di depan. Iya, tapi kan sudah penuh lah. Yang nyuruh datang terlambat siapa? Nyalakan orang saja. Kalau ingin serius di depan. Di depan tuh baik loh Pak. Bapak kalau ada pengajian kayak gini-gini ini, ingat, was-sabiqun as-sabiqun. Orang yang paling awal itulah orang yang paling awal masuk surga. Lo paling enak loh. Sof itu kalau sudah sholat itu cari sof paling depan, sebab fasabiqun as-sabiqun was-sabiqun as-sabiqun. Orang yang paling awal itu ya paling awal, pemula ya pemula gitu loh Pak. Jangan sampai waktu di masjid ketika datang sholat sunnahnya di pojok sana ya Pak ya. Ketika iqamat baru maju, ketika maju sudah di sof berapa? Sof 2. Lah sekarang pahalanya lebih besar mana? Sof 1 atau sof 2? Sof 1 tuh. Dalilnya mana? As-sabiqun as-sabiqun. Orang pertama itulah orang pertama. Pagi hari orang yang pertama kali memberi makan orang yang miskin, yaitu yang pertama kali hari itu yang diberi makan Allah. Kan banyak orang-orang sholat sunnah, pojok sana, pojok sana, pojok sana.
Ketika iqamat baru maju, sudah saf ketiga. Wah, eman rebut. Lawang Nabi sendiri mengatakan, kalau kamu saya beritahu, kamu tahu betul pahalanya orang sholat itu, sholat di awal, di saf awal, kamu pasti nanti berebut walaupun kamu sambil merangkak kamu gitu. Langsung aja ambil saf pertama. Saf pertama. Lalu ini Pak ya, hindari pertanyaan yang secara umum sudah mudah jawabannya. Hindari pertanyaan yang sekiranya itu sudah gampang jawabannya. Gampang jawabannya. Di mana jawabannya? Ya di tulisan-tulisan sudah banyak. Hindari pertanyaan yang menggiring narasumber untuk pada posisi yang tidak diinginkan. Masya Allah, ini pilkada, terus orang bertanya, menurut Bapak ya, dua calon ini yang paling baik mana Pak? Loh ini kan gak enak ngomong ini. Yang paling baik siapa? Sudah dijawab, insya Allah semuanya itu punya plus minus. Iya, tapi menurut Bapak yang paling banyak plusnya siapa? Lapo, pertanyaan gini ini kan menggiring orang tidak bagus toh. Ya sama lah, tapi lah ya menurut Bapak yang plus mana? Kami sih bingung Pak. Itu menggiring. Lalu hindari juga pertanyaan yang diniatkan itu menjebak. Masya Allah, itu zalim itu. Saya tanya yang sulit supaya orang tahu bahwa dia bukan orang pinter. Itu berarti niat jahat toh. Kok hidup kok senang sih ada orang yang kesusahan gitu. Saya tanya yang susah-susah. Berapa Pak jumlah malaikat yang turun hari ini? Terus setelah dijawab, hadisnya mana Pak? Itu di kitab Bukhari atau Muslim? Masya Allah. Setelah itu kemudian rentetannya itu annya itu dari siapa Pak? Dari awal itu. Loh ini kan niatnya apa? Niatnya menjatuhkan. Loh orang Islam kok pikirannya jorok gitu. Ada juga yang bertanya itu tidak bertanya, tetapi mudah-mudahan saya salah ya gitu kadang-kadang. Ini bertanya apa pamer itu tidak tahu saya. Saya bertanya Pak, pada umroh yang ke-17, waduh, umroh yang ke-17, dia berarti umroh sudah 17. Pada umroh 16, saya itu melihat Ka'bah itu begini, saya sholat di situ, sah apa enggak Pak? Lalu sholat umroh ke-17, saya itu sholatnya di sini. Nah ini sah apa enggak? Ini kok untuk apa omong umroh ke-16, ke-17? Pada haji ke-30, oh itu tambah parah lagi loh. Saya ini tahajud selalu jam 3:30, apakah sah Pak? Untuk ini saja tanya, apa menunjukkan pada audiens bahwa dia itu tahajud. Wallahu a'lam. Tapi kalau ada niat begitu lebih baik tidak bertanya. Bertanya itu tidak wajib, tetapi menjaga hati supaya tidak pamer itu wajib. Nah itu ya. Pelajarilah topik masalah secara mendalam dari berbagai perspektif sebelum bertanya, atau lebih baik lagi sebelum memasuki ruangan. Kalau di dalam diskusi-diskusi itu tolong masalah itu dilihat dari banyak segi gitu Pak ya. Jadi tidak hanya satu sisi itu. Masalah kan dari satu sisi ya tidak bagus, nanti pikirannya jadi sempit. Lihat kalau dari segi ini itu begini, dari segi ini begini, dari segi ini begini. Jadi kita harus cari pandangan yang bagus. Baik, tadi kan saya katakan rumusnya orang pinter itu orang imannya tambah, ya, pengetahuannya tambah, imannya tambah itu jika mulutnya banyak bertanya, terus otaknya berpikir kritis, berpikir kritis. Yang bahasa Arabnya kolbun akul,
yaitu otak yang terus berpikir. Otak yang tajam hanyalah otak yang selalu diasah sebagaimana menajamkan pisau dengan menggosoknya berulang-ulang pada alat pengasah. Pisaunya bapak itu tajam, ya, tapi kalau tidak diasah ya enggak, ya Pak ya. Sekarang tajam, ya, tapi setelah dipakai ya tumpul juga, walaupun yang diiris itu tidak kasar. Saya kalau pagi itu jalan pagi, kemudian melihat beberapa orang yang bekerja mencari enceng gondok itu di sungai Pak ya, itu kan bawa apa itu Pak, sabit tuh Pak ya, sabit itu padahal kan enteng. Saya tanya, berapa minggu sekali Pak diasah gini? Oh tiap hari Dek, tiap hari Dek. Loh, otak juga begitu Pak. Maka di sini ada resep begini, untuk meningkatkan fungsi otak Anda supaya punya power, itu satu, berpikirlah 30 menit setiap hari. Berpikirlah tiap hari itu 30 menit. Bapak baca ayat, apa ya kira-kira maksudnya ini ya, hadis ini apa maksudnya ya, baca buku, apa maksudnya ini ya, digaris bawahi, apa ini kira-kira, apa ini, cari lagi 30 menit. Setiap hari 30 menit gunakan untuk berpikir. Kalau mikir hutang itu lain Pak, lain itu tidak menambah cerdas, itu stres itu. Ya sudah, lupakan saja hutang itu, nanti waktunya bayar ingat, gitu aja. Mikir itu mikir sesuatu persoalan yang perlu dijawab secara pengetahuan ini. Banyak Pak itu. Iya ya. Doa iktidal itu berapa macamnya ya itu. Kenapa iktidal kok doanya itu? Iya ya. Kenapa subuh itu kok harus ayatnya panjang? Kenapa? Pokoknya selalu bertanya. Tulis. Saya kadang-kadang kalau udah ada pertanyaan gitu itu langsung saya tulis di pojok gini, sudah saya masukkan saku, di rumah nanti ingat, iya apa ini ya gitu. Kalau tidak sempat jawab saya tempelkan di kaca, besok saya cari, nah, dibuka lagi. Kadang tidak bisa saya ngebel beberapa teman-teman yang alumni Syria, yang Mesir, yang Yaman, yang kalau menyangkut itu, kalau menyangkut keilmuan kedokteran ya saya telepon ini saya tanya gitu. Ini apa ini Pak, ini apa ini. Kenapa dalam Al-Quran itu kok dikatakan Nabi kalau berdusta akan dipotong tangan kirinya? Saya tanya di teman-teman di dokter, kenapa kok tangan kiri Pak, kok tidak tangan kanan? Oh iya begini, tangan kiri itu begini, tangan begini. Oh gitu. Ilmu Pak, mahal. 30 menit berpikir, lalu olahraga. Terserah olahraganya apa Pak. Saya alhamdulillah seminggu sekali olahraga Pak. Kalau tidak sibuk, kalau sibuk ya sampai 2 bulan sekali lah Pak. Itu enggak bener tuh Pak. Mau makannya setiap hari. Kita tuh memasukkan makanan dan minuman yang macam-macam setiap hari, kok ya geraknya hanya dibuat begitu. Ya ikuti dokter lah yang lebih tahu. Kalau jalan katanya itu minimal seminggu 4 kali jalan. Nah, terserah lah, tanya di sana. Kemudian ini, konsumsilah makanan yang menguatkan otak. Kerupuk itu tidak masuk Pak, kerupuk tidak masuk. Kerupuk peyek itu tidak masuk. Itu tidak menguatkan otak Pak. Pindang yang kecil-kecil yang sudah kering itu juga enggak. Oh pindang kecil sekian Pak, mau apa dikeremus? Ya tapi ya wis, ya ikan laut tuh Pak ya, ikan laut kan menguatkan otak Pak. Ya. Oh ya walaupun tidak salmon Ustaz, mahal salmon Ustaz. Tuh. Kotok atau lele ya, pokoknya yang penting seger itu tuh apa? Itu membantu otak kita. Nah, di Jepang mentah Jepang, dan tidak ada durinya,
Kalau makan udah ada durinya. Kita itu mujair cilik kecil ya, durinya banyak, karmus ke wabu. Di Jepang tuh saya kalau pagi itu lihat atau malam itu satu kontainer itu ikan laut sebesar itu ya, masuk kemudian diolah dimakan mentah itu sudah tidak ada durinya sama sekali. Kadek kelelekan ri tidak pakai itu kita ini. Nah itu otak. Kalau begitu bagaimana? Ini cara supaya kita cerdas. Ini saya satu buat jangan takut pikiran Anda ditertawai orang. Satu, jangan takut. Buatlah asumsi tentang suatu masalah, lalu berdasarkan asumsi itu pikirkan jawabannya secara objektif. Gini Pak, jangan terikat oleh mainstream. Ini memang begini Pak ya. Kalau Bapak sudah berpikir, iya, saya nanti kalau berbicara begini, saya dimarahi teman-teman saya nanti. Oh berarti tidak bisa pikirannya jalan, harus dibebaskan. Pokoknya kebenaran begini ya sudah, jalan. Tapi kalau iya ya ini kan tidak cocok dengan pikiran yang ada sekarang, tidak apa-apa, jalan saja. Yang penting tidak mengganggu stabilitas nasional, tidak ada konflik, ya sudah, pendapat saja. Lain kalau pikiran-pikiran yang nyeleneh itu pikiran-pikiran yang bisa merusak hubungan antar umat beragama, antar etnis dan seterusnya. Berikutnya adalah belajarlah kepada sebanyak mungkin orang tanpa melihat status sosialnya. Ini Pak, nih ya, belajarlah kepada orang tanpa melihat orang ini masih muda atau sudah tua atau orang ini perguruan tinggi atau tidak. Sudah, belajar saja. Saya mengutip di buku Imam Abdul Wahab Asy'arani. Beliau mengatakan, dia mengutip pendapat Ibnu Samak, jika engkau tidak mau belajar kepada orang yang lebih rendah, jika engkau tidak mau belajar dengan orang yang lebih rendah, engkau semakin congkak dan kehilangan ilmu darinya. Ini kata Ibnu Samak. Loh begini ini kadang-kadang masih banyak loh Pak, mahasiswa bacaan Qurannya tidak bagus, saya suruh kamu belajar di masjid itu, kumpulan anak kecil-kecil itu loh, yang Iqra yang jilid 1 itu loh. Pak, masa mahasiswa kumpulan anak kecil balang gini. Ini sing membuat kata Ibnu Samak, kamu kalau begini ini kamu sudah kelihatan sombong, plus kamu tidak dapat ilmu. Makanya dalam Al-Quran kan dilambangkan siapa yang membunuh saudaranya itu, Qabil toh, ya toh, anaknya Nabi Adam. Siapa? Qabil. Yang dibunuh Habil toh. Yang meninggal siapa? Yang meninggal Habil toh. Yang sifatnya baik siapa? Siapa? Qabil. Yang meninggal tadi? Yang meninggal tadi? Habil. Bapak keturunannya siapa? Bapak ini keturunannya siapa? Qabil apa Habil? Loh. Nah, kalau keturunan itu Pak, Habil itu orangnya kan subhanallah, dermawan itu terus. Nah, kalau Qabil itu iri soal wanita, ya toh, ya, Pak. Terus kalau sedekah itu dicari yang jelek-jelek itu. Nah, yang Habil mati, meninggal, dibunuh. Yang hidup siapa? Qabil lah. Setelah itu kemudian kan mengembangkan keturunan toh, Pak. Jadi bapak ini keturunannya ya saya juga toh Pak, bapak kok bingung toh. Nggak, guyon saja lah, guyon, kita keturunannya Nabi Adam sudah. Makanya di situ ketika Qabil di dalam Quran toh Pak, itu di dalam Quran
Ketika Qabil membunuh saudaranya, Qabil tidak mengerti cara memakamkannya. Kemudian Allah menurunkan burung gagak, ya tahu Pak ya. Kemudian burung gagak itu mengubur saudaranya itu dengan tanah. Kemudian Qabil mengubur saudaranya dengan tanah. Coba, itu kan gambaran. Ilmu itu universal. Universal, Pak. Abu Bakar loh Pak masuk Islam. Abu Bakar masuk Islam itu kan lewat pendeta. Abu Bakar itu masuk Islam gara-gara pendeta loh Pak. Saya menulis artikel judulnya Cahaya Pendeta. Pernah saya khutbahkan di sini kan saya. Bapak mesti lupa, saya sendiri ya lupa kok. Apalagi yang mendengarkan. Karena Bapak itu kalau salat Jumat enggak bawa pulpen, enggak apa, cul-culan nih. Cul-culan nih. Kayak pinter-pinter dhewe ngono Pak. Kayak otaknya itu makanannya itu. Jadi Abu Bakar itu Bapak Ibu sekalian, ketika datang waktu muda Abu Bakar itu ke Syria. Ke Syria itu tiba-tiba pada waktu di Syria itu bayangannya bulan dan bintang itu di pangkuannya sini. Gitu loh Pak. Pangkuannya di sini, kemudian ditutupi dengan jubahnya itu, Lalu enggak ngerti apa ini, tanyalah kepada pendeta. Nah itu Pak, tanya pada pendeta, Tuan, ini apa mimpi ini? Oh, kamu itu besok yang akan mendampingi orang namanya Muhammad. Kamu besok yang akan mendampingi itu, bahkan kamu besok setelah nama Muhammad itu meninggal, kamu yang jadi pemimpin. Karena Muhammad ini adalah anta syamsun anta badrun. Muhammad itu matahari dan juga rembulan. Masya Allah gitu. Oh begitu. Kalau begitu saya cari. Dia akhirnya mencarinya ke Mekah, kemudian masuk Islam. Jadi tanya, nggak peduli dia pendeta. Lah Rasulullah sendiri itu loh Pak. Rasulullah sendiri tahu bahwa yang datang di Gua Hira, ya, datang di Gua Hira itu adalah Jibril dan itu wahyu. Yang memberitahukan pendeta. Ayo, loh, betul enggak? Ketika sedih, bilang kepada istrinya, Mi, saya kok mimpi gini, Mi. Wah, ayo kita ke paman saya saja. Paman saya itu pendeta, pinter itu. Lalu diberitahu, itu namus Khadijah, itu namus, itu namanya Jibril, itu membawa wahyu. Nah, suamimu itu nanti jadi nabi, sudah jadi nabi ini. Jadi kita ndak, selama sesuatu yang baik itu dari mulut siapa saja ya, itu harus diterima. Khudhil hikmah walau min fami kalbin. Ambillah mutiara itu sekalipun dari mulutnya anjing itu. Mulutnya anjing. Ambillah kopi, walaupun kopi itu keluar dari duburnya apa? Luwak. Itu. Luwak. Nah, itu kan namanya dubur yang membarokahi itu. Ya kan duburnya ini loh Pak, apa? Duburnya luwak bisa menjadikan kopi itu mahal. Iya toh? Itu luwak. Lah masa kata-kata yang keluar dari mulut Bapak itu justru tidak barokah, Pak? Lah kalah dengan luwak. Luwak. Kopi yang harganya biasa keluar dari duburnya. Luwak bisa jadi mahal. Ini Syekh Abdus Salam juga berkata, ini Syekh Abdus Salam, tanda tawadhu adalah senang mendapat nasihat dari orang yang lebih rendah dan berguru kepadanya. Begini Pak. Jadi kalau disebut tawadhu itu apa? Tawadhu menurut definisi Syekh Abdus Salam adalah orang itu senang dinasihati orang yang lebih rendah dari dia, terus mau berguru kepadanya. Itu tandanya tawadhu. Kalau Bapak Ibu
masih berpikir sopo kon, oh seumbelen kok, wah ini berarti kita sombong, kita tidak tawadhu. Oh habis waktunya, subhanallah. Jadi tadi ada resep untuk supaya kita pinter. Lisanun saul, kolbun akul. Lisan saul, mulut banyak bertanya, kemudian pikiran selalu bekerja. Lisan saul, kolbun akul, itulah resep sahabat Nabi, keponakan Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah isya?